Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Latifah dengan NIM 330202200011 dengan mata kuliah Hukum Penanaman Modal. 1. Peran hukum terhadap penanaman modal memberikan kepastian hukum. Hukum menyediakan kerangka yang jelas dan stabil bagi para investor, sehingga mereka memiliki kepastian hukum tentang hak dan kewajiban mereka. Ini mencakup aturan mengenai pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan, serta ketentuan mengenai hak milik, kontrak, dan resolusi sengketa. B. Melindungi investor. Hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak investor, termasuk perlindungan terhadap aset, keamanan kontrak, dan penegakan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya jaminan hukum, investor lebih percaya diri untuk menanamkan modal mereka. C. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. Regulasi dalam penanaman modal seringkali mencakup insentif seperti pajak dan kemudahan perizinan untuk menarik investor. Di sisi lain, hukum juga mengatur standar dan prosedur yang harus dipenuhi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. 2. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing. Bidang usaha tertutup adalah sektor atau industri yang sama sekali tidak boleh dimasuki oleh investor asing. Biasanya bidang ini berhubungan dengan keamanan, budaya, dan kepentingan negara. Contohnya bidang usaha yang tertutup yaitu produksi senjata, amunisi, bahan peledak, dan alat-alat tempur untuk keperluan militer. B. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan UMKM yaitu A. Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan. B. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal. C. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu. D. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus. 3. Tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah A. Menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanam modal baik asing maupun dalam negeri. B. Mencadangkan usaha untuk mikro, kecil, menengah, dan koperasi. C. Menjamin hak, hukum, dan perlindungan bagi penanam modal. 4. Repatriasi dalam konteks penanaman modal merujuk pada proses pengambilan dana atau keuntungan yang diperoleh oleh investor asing di luar negeri ke negara asalnya. Hal ini umumnya dilakukan dalam bentuk pengambilan modal awal, dividen, bunga, royalti, atau keuntungan lainnya yang diperoleh dari investasi di negara lain. 5. Kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Regulasi yang mengatur kawasan ekonomi khusus adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. 6. Nasionalisasi dalam penanaman modal merujuk pada pandangan atau kebijakan yang menitik beratkan pada perlindungan dan kepentingan ekonomi nasional dalam proses investasi, khususnya ketika berurusan dengan modal asing. Nasionalisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanaman modal terutama dari pihak asing tetap mendukung perkembangan ekonomi dalam negeri, melindungi kedaulatan ekonomi, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat lokal. 7. Fasilitas fiskal yang didapat penanam modal asing dalam berinvestasi di Indonesia yaitu A. Tax holiday. Pemerintah memberikan pembebasan pajak penghasilan atau PPh badan untuk periode tertentu pada sektor-sektor industri prioritas. B. Tax allowance. Investor asing yang memenuhi persyaratan di sektor-sektor tertentu bisa mendapatkan pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 30% dari jumlah penanam modal yang dialokasikan selama 6 tahun masing-masing 5% per tahun. C. Fasilitas biaya masuk dan PPN. Pemerintah memberikan pembebasan atau keringanan biaya masuk dan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk impor barang modal asing serta peralatan yang digunakan untuk produksi. 8. Pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing atau PMA
di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal serta peraturan pelaksanaannya, yaitu A. Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan pelayanan untuk memperoleh tanah bagi perusahaan penanaman modal. B. Penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. C. Pemerintah dapat menghentikan atau membatalkan pemberian dan perpanjangan hak atas tanah jika perusahaan penanam modal melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan tujuan. Didirikan oleh investor asing dan domestik dengan kepemilikan saham asing lebih dari 49%, tergantung sektor usaha. Ketentuan mengenai porsi saham asing dapat bervariasi. D. Perusahaan patungan atau joint venture, bentuk kerjasama antara pihak asing dan pihak Indonesia untuk membentuk suatu badan usaha baru di mana keduanya memiliki saham sesuai dengan kesepakatan bersama. E. Cabang perusahaan asing, badan usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan asing dan beroperasi di Indonesia sebagai cabang atau unit usaha dari perusahaan induk di luar negeri. B. Bentuk badan usaha BMDN meliputi A. Perseroan terbatas atau PT. Seperti pada PMA, PT BMDN adalah badan usaha yang didirikan oleh investor dalam negeri dan sepenuhnya dimiliki oleh pihak Indonesia. B. Firma, suatu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab pribadi terhadap seluruh utang perusahaan. 9. Pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing atau PMA di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001, yaitu A. Pemberi kerja harus memperoleh izin tertulis untuk menggunakan tenaga kerja asing atau TKA. B. Pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis, jabatan, dan jangka waktu penggunaan. C. Pemberi kerja harus menunjuk tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA. 10. Bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. 1. Badan usaha PMA meliputi A. Perseroan terbatas atau PT. PMA bentuk yang paling umum untuk investasi asing di Indonesia. PT PMA adalah perusahaan yang didirikan oleh investor asing dan domestik dengan kepemilikan saham asing lebih dari 49%, tergantung sektor usaha. Ketentuan mengenai porsi saham asing dapat bervariasi. 2. Perusahaan patungan atau joint venture, bentuk kerjasama antara pihak asing dan pihak Indonesia untuk membentuk suatu badan usaha baru di mana keduanya memiliki saham sesuai dengan kesepakatan bersama. 3. Cabang perusahaan asing, yaitu badan usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan asing dan beroperasi di Indonesia sebagai cabang atau unit usaha dari perusahaan induk di luar negeri. B. Bentuk badan usaha PMDN meliputi 1. Perseroan terbatas atau PT. Seperti pada PMA, PT PMDN adalah badan usaha yang didirikan oleh investor dalam negeri dan sepenuhnya dimiliki oleh pihak Indonesia. 2. Firma, suatu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab pribadi terhadap seluruh utang perusahaan. 3. Perusahaan komunitas atau CV, bentuk badan usaha yang memiliki 2 jenis anggota, yaitu sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal tanpa terlibat dalam pengelolaan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih